Welcome to our channel. Tikus mungkin jadi salah satu hewan yang paling sulit untuk punah. Hewan pengerat ini rasa-rasanya ada di mana-mana, hidup berdampingan dengan manusia. Ya, seolah seperti membayangi di mana ada manusia, maka bisa dipastikan di situ pula terdapat tikus. Dan barangkali apalagi yang berwarna hitam, hampir semua dari kita tidak menyukai hewan satu ini. Kendati mirip hamster, tikus merupakan salah satu hama yang dianggap paling mengganggu kehidupan manusia. Kita boleh tidak bersepakat dengan itu. Namun, bicara soal tikus, ada satu fakta menarik, terutama kalau kita tarik eksistensi tikus dalam konteks Amerika Serikat hari ini. Bukan untuk menjadi senjata kimia atau semacamnya, melainkan meledaknya populasi tikus di AS kini jadi salah satu persoalan serius yang menyita perhatian. Lantas, bagaimana kota sekelas New York bisa jadi sarang tikus? Bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah populasi hewan ini? Tikus jadi simbol kota. Supaya tidak terkesan seperti propaganda musuh, mari kita lihat datanya. Pertama, data yang dipublikasikan Statista menemukan bahwa kota New York ditempatkan sebagai kota nomor 3 dengan populasi tikus terbesar. Sementara data dari Kompas menyebut setidaknya ada 5 kota Amerika Serikat yang memiliki tingkat populasi tikus tertinggi, dan kota New York salah satunya. Nah, bagi sebagian orang, fakta barusan tentu cukup mengejutkan, mengingat bagaimana citra dan bayangan kita tentang kota The Big Apple ini. Seperti halnya kaum homeless, penampakan tikus sangat umum di New York. Hewan pengerat ini tersebar begitu luas, mulai di jalanan, tempat-tempat umum, area gedung perkantoran, perumahan padat penduduk, sampai restoran. Saking biasanya masyarakat New York dengan tikus, dalam satu tulisan cukup panjang bertajuk Big Scary Ugly Dirty Rats, keberadaan tikus-tikus New York bahkan telah dianggap sebagai simbol budaya masyarakat kota. Spesies yang berkuasa. Pada tahun 1944, sebagaimana yang dijelaskan tulisan Roof Rats Infestation, Science, Diseases, and Informations, tikus coklat atau dengan nama latin Rattus novergicus dan tikus hitam atau dikenal juga dengan nama tikus atap atau tikus kapal adalah dua spesies yang paling banyak di AS. Berdekade-dekade berikutnya, varietas tikus coklat yang lebih agresif menggantikan tikus hitam, biasanya dengan menyerang dan membunuh mereka. Keduanya bersaing untuk mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Sejak tahun 2014, populasi tikus kota didominasi oleh tikus coklat. Dalam berbagai literatur, hama ini terkenal sangat cerdik. Itulah mengapa tidak mudah untuk menyingkirkan tikus satu ini. Tikus coklat juga sangat sabar ketika hendak mengonsumsi makanan. Mereka akan mengambil sebagian kecil lebih dahulu guna memastikan keamanan sebelum memakan sisanya. Alasan lainnya mengapa tikus ini sulit dibasmi adalah kemampuannya bereproduksi dengan cepat. Seekor tikus betina bisa menghasilkan setidaknya 8 anak per kelahiran. Tikus yang baru lahir ini lalu akan mulai bereproduksi dengan tikus lainnya hanya dalam waktu 5 pekan. Ya, sejak awal 2022, New York telah mengalami serangan hama tikus terburuk sejak tahun 2010. Sebagaimana dilaporkan The New York Post, dari Januari hingga April, warga kota melaporkan 7.400 penampakan tikus. Sedangkan diperkirakan 6.510 terlihat selama periode yang sama di tahun 2021. Laporan hama belum lama ini juga naik 60% dari 4 bulan pertama tahun 2019. Ya, tikus memang banyak ditemukan di tempat-tempat yang terdapat manusia, baik di pedesaan maupun di kota, tidak terkecuali di New York. Di kota ini, berbagai spesies tikus berkembang dengan cepat dan sehat. Salah satu alasannya lantaran sumber makanan yang sangat melimpah. Meski jarang terlihat di siang hari, keberadaan tikus di New York telah ada sejak awal era kolonial yang diperkirakan dibawa oleh orang-orang Eropa.
bermigrasi ke New York akhir 1700-an. Diketahui tikus bermigrasi ke kota ketika kapal dari Prancis dan Inggris tiba di pelabuhan kota pada akhir tahun 1700-an. Sejak itu mereka memenuhi jalan-jalan kota, ruang bawah tanah, dan taman-taman. Spesies tikus lain sebenarnya juga mencoba memasuki kota New York selama perdagangan AS dengan Afrika dan Asia. Akan tetapi, mereka tidak dapat bertahan karena kehadiran tikus Norwegia yang sangat agresif. Selain itu, tikus di kota juga berevolusi sejak mereka tiba di pedesaan-pedesaan. Sebuah studi oleh seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Fordham, sebagaimana dalam penelitian ini menemukan bahwa dua jenis tikus coklat di New York secara genetik berbeda satu sama lain. Studi ini membantu mengungkap proses evolusi yang dialami tikus kota. Kendati demikian, memahami proses evolusi bukan berarti bisa dengan mudah mengurangi populasinya. Ya, bukan rahasia lagi kalau tikus sangat tertarik pada sumber makanan yang berantakan dan terbuka seperti tempat sampah di belakang restoran. Karena New York menghasilkan hingga 14 juta sampah setiap tahunnya, kota ini pada gilirannya bertransformasi menjadi surga bagi hewan pengerat ini. Populasi melebihi manusia. Di berbagai wilayah, tikus pada dasarnya adalah hewan yang sulit ditangkap. Di New York sendiri, pejabat kesehatan masyarakat belum mengembangkan metode ampuh yang dapat diandalkan untuk dapat menghitung berapakah sebenarnya jumlah populasi tikus di kota ini. Namun, sebuah studi tahun 2014 oleh Jonathan Urbach yang dilaporkan majalah Royal Statistical Society memperkirakan ada lebih dari 2 juta tikus di kota New York. Hanya saja jumlah tersebut seringkali tidak sesuai dengan statistik yang sering diulang-ulang, bahwa ada lebih banyak tikus daripada manusia di New York. Seperti diketahui, New York memiliki populasi lebih dari 8 juta orang. Dengan beberapa perkiraan menyebut bahwa jumlah tikus jauh lebih tinggi, yakni sekitar 33,6 juta ekor. Angka ini jelas sangat mengerikan, mengingat perbandingannya adalah 5 ekor tikus per setiap orang. Pada tahun 2014, saluran televisi Animal Planet tidak ragu menyebut New York sebagai kota tikus terburuk di dunia. Ya, dibandingkan dengan kota-kota lain di Amerika Serikat, studi menunjukkan bahwa New York sangat cocok untuk tikus. Kesimpulan ini didasarkan pada karakteristik seperti pola populasi manusia, praktik sanitasi masyarakat, iklim, standar konstruksi perumahan, dan variabel lainnya. Para ahli menganggap populasi tikus sebenarnya bervariasi, bergantung pada iklim, praktik sanitasi, upaya pengendalian populasi, dan musim. Upaya pengendalian tikus kota. Wabah COVID-19 yang melanda dunia telah memengaruhi berbagai industri dan menyebabkan usaha kecil tutup. Di antara tempat-tempat itu adalah restoran yang harus istirahat saat karantina diberlakukan. Karena itulah tikus kota memiliki sumber makanan yang terbatas selama pandemi, mendesak mereka untuk memperebutkan sumber daya atau melakukan kanibalisme. Ya, jarak sosial di negara AS juga telah memungkinkan hewan pengerat ini bergerak bebas di jalan-jalan New York. Departemen Kesehatan New York jelas bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun mereka telah menyadari bahwa sepenuhnya menghilangkan hewan ini adalah tindakan yang tidak realistis, mereka telah melakukan berbagai tindakan pencegahan yang berupaya mengendalikan prevalensi investasi. Dalam tulisan yang dimuat Positive Pest Management, pemerintah negara bagian New York semakin aktif mendekati masalah tikus dengan memperkenalkan pendekatan pengendalian bernama Integrated Pest Management atau IPM. Metode pengendalian tikus ini berfokus pada penerapan tindakan pencegahan yang efektif dan penggunaan prosedur pembuangan yang aman bagi lingkungan. Mereka juga mengesahkan Undang-Undang Bahaya Alergen dalam ruangan pada tahun 2018 dan mengumumkan rencana pengurangan tikus kota dengan anggaran $32 juta Amerika Serikat sejak tahun 2017. Meski demikian, hingga saat ini, masalah tikus belum juga bisa dikatakan selesai, sebab hampir setiap pekan, masyarakat New York melaporkan adanya kemunculan tikus.